Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara dan pemirsa. Senang sekali saya Zudat Akbar kembali menjumpai saudara dalam program Dialog Jambi Bicara untuk edisi Selasa 3 September 2024. Dan semoga saudara selalu dalam keadaan sehat. Dan membahas tentang masyarakat, administratif, dan lain-lain ini sesuatu yang sangat penting dilakukan, apalagi menyangkut dengan identitas dan juga istilahnya kartu identitas penduduk atau kartu tanda penduduk. Ini menjadi salah satu kewajiban sebagai sebagai warga negara Indonesia yang baik dan juga taat aturan. Nah, ketika membahas tentang kartu tanda penduduk atau KTP ini menjadi salah satu istilahnya area yang sampai sekarang ini juga masih menjadi PR, kemudian juga masih menjadi sorotan dan juga ada beberapa poin penting. Apalagi dalam tahun ini kita dihadapkan dengan begitu banyak aturan terkait dengan pilkada salah satunya yang juga mempengaruhi perekaman KTP dan juga angka capaian. Nah, serta hal-hal lainnya juga yang memerlukan nih administrasinya menggunakan KTP ya Pak ya. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yakni terkait dengan capaian rekaman KTP elektronik tahun 2024. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini, saya sudah kehadiran dua narasumber yang akan membahas dan sangat erat kaitannya dengan KTP elektronik ataupun juga KTP-E ya. Nah, pertama saya akan sapa terlebih dahulu, ada Bapak Dr. Randus Nirwan ME selaku Kadis Dukcapil Kota Jambi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Nirwan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dari mana tadi Pak? Dari dinas langsung Dari sini? kantor langsung sini. Oh, langsung ke macet sini. tadi. Langsung macet ya. Macet. Baik. Nanti kita akan langsung gimana sih melihat situasi dan capaian perekaman KTP elektronik tahun 2024 terkhususnya di Kota Jambi ya, Pak ya. Nah, kemudian di samping Pak Nirwan ini juga pengamat kita yang sudah sering melalang buana dan mungkin sudah akrab sekali familiar di layar kaca TVRI Jambi. Ini ada Pak Nasrul Yaser selaku pengamat sosial. Assalamualaikum Pak Yaser. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Terima kasih Mas Akbar. Iya. Supaya besar selalu lah. Amin. Amin. Sehat Pak Nasrul? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nanti juga melihat bagaimana Ya, perspektif sehat. sosial ini sendiri ya Ya, Pak ya, ya, melihat perkembangan dari perekaman KTP elektronik. Dan untuk saudara serta pemirsa yang ingin bergabung dan langsung berbincang dengan narasumber kita, langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Dan kita akan langsung melihat sebenarnya situasi terkait dengan KTP ini menjadi sesuatu yang memang harus terus diperbaharui ya. Karena migrasi, kemudian perpindahan dan lain. Nah, kalau membahas tentang situasi perekaman KTP ataupun juga KTP elektronik di Kota Jambi seperti apa, Pak Nirwan? Alhamdulillah kami setiap hari itu layanan pendudukan itu semuanya lebih kurang antara 1.500 sampai 2.500 orang per hari. Kalau menyangkut KTP lebih kurang satu hari itu kami cetak 400 keping. 400 orang per hari. Per hari lebih kurang. Karena memang Jambi ini kan penduduknya dinamis. Perpindahan, kemudian perubahan status dari jomblo menjadi menikah, menikah menjadi jomblo. Nah, kemudian perubahan status lain itu mereka berubah KTP-nya sesuai dengan peruntukan. Memang ya tinggi sekali dinamisnya. Adapun angka KTP di Kota Jambi sampai saat ini jumlah wajib KTP itu 463.153. Nah, yang belum punya KTP itu lebih kurang 4.160. Berarti sekitar 1% itu kurang yang belum punya KTP. Baik, berarti memang untuk capaian cukup tinggi ya Pak Iya, di tahun ini. iya. Kalau dibandingkan tahun sebelumnya seperti apa Pak? Kemarin di 1 Januari lebih kurang 12.000. 12.000 orang berdasarkan data Dapodik ya, data Dapodik Kementerian Pendidikan. Jadi 12.400 orang siswa SMA itu yang belum punya KTP sampai nanti pilkada November. Nah, itulah makanya kami setiap hari sekarang turun ke SMA perekaman KTP pemula. Baik. Nah, tadi kita sudah mendengar Pak Nirwan, Pak Nasrul. Ya. Kalau melihat tentang fluktuasi perekaman KTP dan capaian tahun ini seperti apa, Pak? Memang animo masyarakat di Kota Jambi ini untuk memperoleh identitas bentuk eKTP itu semakin hari betul itu semakin besar. Saya menyaksikan diri, saya sering memantau itu. Nah, kenapa di Jambi ini kan imigrasi dari penduduk provinsi lain, kota lain juga masuk ke Kota Jambi. Nah, ini yang membuat terus-menerus akselerasi dari Dukcapil ini tinggi terus, ya kan. Apalagi
November mendatang ada pilkada. Iya. Pilkada itu artinya setiap anak bangsa di Kota Jambi ini begitu masuk usia 17 itu sudah punya hak pilih. Nah, sekarang kejar-kejaran ini, ya kan? Apakah nanti tanggal 27 November itu seseorang si Fulan sudah berumur 17. Nah, artinya berapa hari sebelumnya kan sudah diterbitkan KTP-nya, kan begitu Pak Kadis ya. Itu untuk bisa mendaftar. Apakah sekarang ini sudah masuk DCS apa belum? Nah, itu kan jadi repot juga nanti kan, kejar-kejaran dengan KPU ini. Nanti komplain masyarakat. Ya kan, Akbar pas tanggal 23 umurnya sudah 17. Nah, sementara dia belum tercatat di DCS. Daftar apa istilahnya itu DPT, daftar Pemilih tetap. Pemilih sementara. Oh, DPS ya. DPS. Nah, ini perlu juga ada taktik seni tersendiri antara KPU dengan pihak-pihak Dukcapil, Lurah, RT dan kecamatan semuanya. Ini perlu diantisipasi. Kan sepertinya Kak Kadis ini 24 jam nih di kantor. Sepertinya begitu. Baik. Begitu. Baik. Menjelang November. Baik. Gitu ya. Nah, tadi kita mendengar bahwa saja memang saat ini fluktuasi dan anomali ataupun juga perubahan dan lain-lain ini kan terjadi karena memang mendekati masa. Di tahun ini kita ada 2 kali proses ya. Pada pemilu 2024 yang lalu di 14 Februari dan juga pilkada. Nah, ketika membandingkan kedua halnya, antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan diri dan juga istilahnya terdata secara KTP di Dinas Dukcapil Kota seperti apa Pak Kadis untuk menghadapi pemilihan di pemilu lalu dan terkait dengan pilkada yang akan datang Pak? Alhamdulillah makin banyak yang masyarakat yang untuk mengurus KTP. Memang kami kerjasama dengan KPU, jadi kami turun ke sekolahan kerjasama dengan KPU Kota untuk perekaman. KPU yang menghalu-halukan anak-anak, nah kami yang yang untuk perekaman. Alhamdulillah ya dekat dengan sekolahan juga. Adimo cukup baik anak-anak. Ya. Kami juga nanti mungkin sekitar bulan November awal kami buka juga Sabtu Minggu mungkin nanti. Nanti di bulan November kan kami buka Sabtu Minggu. Mungkin juga malam kami buka juga. Jadi maksudnya biar anak-anak itu yang mungkin nggak bisa datang siang kita anukan. Baik. Ya. Berarti memang antisipasinya akan membuat sebuah peraturan baru di November mendatang. Ya, di awal November. Ya, seperti juga kemarin waktu Pilpres kemarin, kami buka juga hari H sama dengan hari Sabtu Minggu kami buka kantor. Jadi biar anak masyarakat yang belum punya KTP bisa ikut untuk pemilu. Baik, ketika memang nih tadi dari Pak Nasrul bilang kalau misalnya sebelum mendekatin pilkada misalnya 3 hari atau 2 hari, nah itu yang bersangkutan sudah usianya 17 atau memang ingin berubah dan lain, itu masih bisa difasilitasi atau harus memang tidak bisa lagi ada batas waktunya? Bisa. Ya apa nih? Jadi hari H juga kami layanin. Hari H itu hari pas tanggal 27 November, kami juga buka kantor. Jadi masyarakat yang hari itu berulang tahun langsung KTP-nya hari itu keluar. Karena kan KTP ini keluarnya pas saat usia 17 tahun. Nah, kalau misalnya belum 17 tahun nggak bisa jadi cetak. Baik. Baik, berarti tidak ada lagi istilah perekam sekarang, kartu cetaknya atau belangkonya munculnya nanti itu nggak ya Pak ya? Langsung bisa hari itu juga diperoleh? Iya, keluarnya pada saat dia usia 17 tahun. Sesuai jadi kartu keluarga ya? Iya, kan dilihat di kartu keluarga. Iya. Ya, misalnya Akbar nomor sekian anaknya kan, ya, tanggal sekian 23 November 17 ya, bisa dengan fotokopi KK itu bisa aja bawa. Iya. Sekarang kan online nih, tidak ada offline lagi, tidak ada tatap muka sepertinya sekarang. Sudah tuh ini otomatis ya. Izin Bapak. Untuk perekaman tidak mesti harus usia 17 tahun, 16 tahun juga bisa. Jadi usia 16 tahun kita bisa perekaman. Nanti KTP terbit pas saat usia 17. Baik. Pas 17 tahun baru KTP-nya dicetak nanti. Kesempatan ini lagi halo-halo kan. Berarti untuk masyarakat ini sekarang kalau misalnya usianya 16 ataupun juga mendekati usia 17, rekam aja sekarang nggak apa-apa ya Pak ya. Nanti ketika memang mendekati masa pilkada ataupun memang usia di tanggal tersebut sudah ada, tinggal ngambil KTP-nya aja. Iya, betul. Baik. Kita ke Pak Nasrul. Pak Nasrul melihat nih strategi yang dikeluarkan oleh Dukcapil ini kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya ini sudah makin meningkat dan makin baik. Nah, seperti apa Pak?
Saya kan mengikuti terus progres dari Dukcapil ini kan. Memang semakin tahun itu kan saya kan di tengah-tengah masyarakat komplain itu semakin mengecil. Semakin kecil. Kenapa? Karena sudah sistemnya itu. Sistemnya sudah canggih lah sekarang kan. Ya, kita tidak perlu lagi kita cuma ngisi aplikasi melalui websitenya Dukcapil bisa kelihatan di situ gitu loh. Jadi tidak perlu lagi saya datang ke Dukcapil bawa map segala macam, itu sudah berkurang. Sudah berkurang, apalagi sekarang KTP kan seumur hidup Pak Adis ya, seumur hidup cukup sekali gitu kan. Paling-paling yang duda sama apa namanya ya status berubah dari single menjadi jomblo dan menjadi single gitu ya. Kalau pindah mungkin pindah dari Bangko atau dari Serlangun ke Jambi, KTP Jambi bikin rubah KTP. Iya, rubah KTP. Asal dari sananya masuk Dukcapil kota gitu. Baik. Karena gampang-gampang sulit. Gampang-gampang susah ya. Dulu kan ada istilah jalan tol. Banyak dulu mau jalan biasa pun jalan tol lah. Ini kan ada sekarang tol semua. Oh, jalan tol semua sekarang insya Allah. Karena memang birokrasi sudah berubah ya, Pak, ya. Jadi meregulasi hal-hal yang memang harusnya tidak muncul ya, Pak ya. Nah, kalau melihat tadi dari Pak Nasrul juga menyampaikan adanya mobilitas tingginya masyarakat. Kalau melihat sekarang perubahan dan lain-lain, perpindahan yang paling banyak terjadi dari luar provinsi ke Kota Jambi itu dari provinsi mana dan kabupaten mana yang paling banyak ke Kota Jambi, Pak? Sepertinya hampir seluruh kabupaten. Tapi yang terbanyak itu Muara Jambi sama dengan Batanghari karena mungkin sekolah kuliah di Jambi. Mungkin anak SMA atau yang kuliah di Jambi. Itu yang terbanyak. Juga mungkin bekerja di Jambi. Baik, berarti memang yang istilahnya yang mendekati berpindah atau yang memang wilayahnya cukup dekat ya mobilitasnya. Nah, kenapa sebenarnya akhirnya muncul istilah mobilitas dan perubahan identitas diri dan lain ini, Pak Nasrul? Banyak anunya kan, banyak variabel di situ. Pertama barangkali ya mereka pengen jadi pegawai negeri melalui kota. Itu kan harus ada KTP kota, ya kan. Kalau dia nikah di Kota Jambi mau bikin akte kelahiran, akte nikah. Jadi banyak variabelnya. Kenapa bisa? Mereka juga ada kebanggaan sendiri juga. Kita ini orang kota. Baik. Buktinya ini KTP kota. Baik. Ini istilah dimensi tolak ukurnya memang holistik ya, Pak. Ya? Salah satunya mungkin terkait dengan adanya perubahan terkait dengan pekerjaan. Ya. Baik, kita tahan dulu ya, Pak Nasrul ya, dan Pak Kadis juga. Ini masih menarik nih terkait dengan capaian KTP elektronik. Karena KTP elektronik ini sekarang kan perubahannya signifikan dibandingkan yang dulu. Ada istilah-istilah yang dulunya nggak ada, dulunya ada, sekarang udah nggak ada lagi jalan tol dan lain-lain. Nah, kita penasaran ya, seperti apa sebenarnya perubahan birokrasi yang ada kemudian akhirnya memudahkan masyarakat. Usai jeda kami akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara yang kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih terkait dengan capaian perekaman KTP elektronik di tahun 2024 khususnya di Kota Jambi. Dan tadi kita sudah mendengar bahwasanya sudah ada perubahan yang signifikan. Mungkin yang belum datang ke Dukcapil atau menikmati layanan Dukcapil masih memikirnya, ini jangan-jangan masih sama ya yang lama. Ada jalan-jalannya, ada ininya ya Pak ya. Tapi sekarang sudah begitu banyak perubahan hingga tadi ada aturan bahwasanya bisa merekam aja sekarang, tidak apa-apa nanti ngambilnya di tanggal 27 November bisa ya Pak ya untuk pilkada. Nah, kita lanjut lagi nih. Tadi melihat situasi dan lain-lain. Sebenarnya kalau membahas tentang birokrasi dan layanan KTP elektronik ataupun juga pembuatan KTP, apakah harus ke Dukcapil atau seperti apa Pak? Memang kalau dulu hanya terpusat di kantor Dukcapil. Nah, sekarang kami sejak tahun 2022 untuk memudahkan masyarakat ya, biar akses lebih dekat, kami mulai berguyur membuka gerai Dukcapil di kecamatan dengan di beberapa lokasi di kantor camat ya. Sekarang ini ada 11 nih yang sudah siap. Kecamatan Pelayangan, Kecamatan Pasar, kemudian Danusipin, Telanai Pura,
Tanepura, Alam Barajo, Kalau Barajo, oke. Alam Barajo, Kota Baru. Kota Baru tidak. Nah, ya. Jambi Selatan, Oh, Jambi Selatan. Jambi Selatan. Palmerah, Kemudian di mall Lipo Mall, di basement Lipo Mall. Salah satu Nah, pusat kemudian pelayanan ya Pak, di MPP. Hmm. Di MPP. Mall pelayanan. Nah, kemudian ada juga di drive-thru. Hmm. Drive-thru di kantor Dukcapil. Jadi ada spesifikasi. Nah, nanti insya Allah kami di bulan depan kami buka lagi di Jerutung. Jerutung, gerai baru. Jadi nanti semuanya ada 2 rumah lokasi layanan KTP. Insya Allah nanti masyarakat terbantu. Nah, kemudian di rumah lokasi ini bukan hanya KTP, jadi semua dokumen juga bisa dilayani. Akte. Masuk bikin akte, kelahiran. bikin KK, perubahan status kemudian perubahan nama, itu bisa dilayani juga di semua gerai ini. Dia sama kondisinya dengan di kantor. Kecuali untuk yang pernikahan non Muslim itu hanya ada di kantor dengan di MPP. Karena dia kan ada Ya, ruang khusus. Ruang khusus. Pengadilan. Memang kalau saudara kita yang non Muslim nikahnya di gereja atau di vihara atau di kelenteng, nanti penyertaan buku nikahnya itu di Dukcapil. Baik. Jadi memang sekarang sudah fasilitasi yang disediakan cukup banyak ya. Iya. Nah, tapi ketika kita membahas fasilitasi sudah banyak dan lain-lain, antusiasme masyarakat Pak Nasrul, ketika melihat pelayanan di Dukcapil ini sekarang sudah banyak dan beragam gitu. Tapi masih ada mungkin beberapa masyarakat yang enggan atau ogah nih mengurus dokumen. Seperti apa nih Pak? Kadang-kadang begini, ada image. Ya, kan? Iya, betul. Mengurus dokumen di pemerintah ini ribet. Gitu, ribet, ya. Tapi kita melihat bahwa tahun ke tahun itu terjadi mengupdate diri lah. Jadi baik secara teknologi, mengupdate diri dengan sumber daya manusia. Nah, ini yang perlu kita awasi itu kan manusianya ini. Kalau mesin kan jalan terus ini kan. Nah, kadang-kadang ada juga yang 1-2 yang coba-coba menangguk di air keruh kadang-kadang gitu. Ini si pasien ini, pelayan ini ya kurang ini kurang itu, kadang-kadang diiming-imingi. Gampang lah nanti kalau sudah bayar sekian clear. Nah, ini yang perlu kita awasi. Melalui Pak Kadis juga kita himbau begitu. Dengan ada memang orang-orang terbaik lah yang di Dukcapil itu punya integritas yang tinggi terhadap pelayanan dokumen kependudukan di Kota Jambi. Baik. Kalau Pak Kadis ini melihat, tadi kan dari Pak Nasrul selaku pengamat sosial melihat memang ada pergerakan dan perubahan. Kalau dari data yang ada di Dukcapil sendiri, apakah memang masyarakat ini sudah mulai sadar untuk menggunakan layanan-layanan atau memang terpusatnya sekarang masih banyaknya di Dukcapil, Pak? Enggak, sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai rame di gerai-gerai. Memang sebelumnya masyarakat mungkin ini info yang informasinya yang kurang Tapi kami juga sudah selama 2 tahun ini sosialisasi melalui media cetak, media televisi juga kami berikan tentang lokasi gerai ini. Alhamdulillah sudah mulai ramai di gerai. Kecuali memang yang volumenya masih rendah itu di pasar sama di pelayangan. Satu hari itu antara 5 sampai 15. Kalau yang lain itu sudah hampir di atas 50 layanannya. Baik, berarti memang berfluktuasi ya Pak ya. Iya. Setiap tempat itu ada kesulitan dan tantangan sendiri. Iya. Ya, kalau misalnya melihat tadi sebaran yang ada gitu, ada beberapa daerah memang. Kenapa akhirnya beberapa wilayah tadi salah satu di pelayangan itu cukup rendah Pak untuk perekaman? Memang karena jumlah penduduk sedikit. Jumlah penduduk sedikit. Nah, kemudian juga dinamika masyarakat tuh masih agak kurang seperti di perkotaan kan. Tapi alhamdulillah juga di pelayangan itu juga bisa layanan bisa juga. KTP bisa juga bikin KIA, bikin akte dan KK. Nah, sekarang ini kalau untuk perubahan KTP, perubahan ya itu bisa nunggu kita. Nunggu. Paling hanya 1 jam atau setengah jam selesai. Tapi kalau untuk pemula, misalnya saya kan baru 17 tahun, belum KTP, itu memang harus ada waktu verifikasi sekitar 3-4 jam. Jadi 3-4 jam
setelah kita rekam baru KTP bisa tercetak. Baik. Iya, kalau yang pemula. Kalau merubah sebentar ya Pak ya? Kalau berubah sebentar. Baik, saya ini Iya. berubah muka saya Pak, saya mau ini nggak ya? Bisa. Iya. Parumnya ibu-ibu. Malu ibu Parumnya ya, Pak? ibu-ibu itu kan yang belum pakai jilbab. pakai jilbab. Perubah. Oh, pakai Itu hijab. tinggi juga tuh. Iya, iya, Baik. iya. Satu hari itu kalau yang perubahan dari nggak jilbab pakai jilbab itu sekitar antara 20 sampai 30 orang per hari. Nah, di kantor Dukcapil. Itu bisa dilayani ya Pak ya? Bisa dilayani. Ataupun juga perubahan alamat dan lain-lain. Iya. Dan ini lebih cepat dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya dan lain-lain Iya. ya Pak ya. Nah berarti kalau melihat perubahan terbanyak memang banyak yang merubah foto atau merubah alamat rumah atau gimana nih Pak? Kalau melihat dari sejauh ini? Kalau yang banyak itu rubah status. Oh, berubah status Rubah ya Pak status ya. Mm-mm. Baik, berarti yang paling banyak ada yang berubah status dari Iya. sendiri menjadi berdua ya. Dengan pindah kan. Iya, pindah alamat dan pindah lain-lain. alamat, Baik. ya. Nah, tadi kita juga melihat ya Pak, antusiasme masyarakat akhirnya untuk kesadaran diri merubah alamat, menyesuaikan lagi dengan tempat tinggal. Karena kan Iya. kalau kita melihat nih ada pemecahan dan lain-lain, ini seperti apa Pak Nasrul? Memang masyarakat kita semakin waktu semakin cerdas ya. Mereka ingin bahwa jati diri mereka yang dicetak di ektp itu elektronik itu memang harus perfect. Yang dimana dia tinggal, dia pengennya memang alamatnya di situ gitu. Nah, kalau mereka pindah-pindah ya kan, nah itu yang sering memakan waktu seperti yang disampaikan tadi, ada 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tapi rata-rata masyarakat khusus Kota Jambi saya melihat bahwa mereka ingin memiliki KTP itu betul-betul sesuai dengan peruntukan di mana dia berada. Itu yang sekarang yang lagi tren gitu saya melihat itu. Iya. Ya kan. Misalnya Akbar dulu tinggal di situ masih KTP di situ Pak Lebar kan gitu kan. Karena pindah di Alam Rajo. Pengennya kan KTP yang terakhir ini kan betul-betul di Alam Rajo gitu itu. Berajo, benar Pak. Jadi memang harus sesuai dengan Sesuai apa kan Baik. gitu. Nah, kalau misalnya ini Pak terkait dengan tadi kan pindah terus KTP-nya. Misalnya ada KTP yang hilang dan lain, apakah memang prosedurnya bisa langsung ke Dukcapil atau malah harus melewati proses yang dari tingkat RT, kelurahan atau seperti apa Pak? Sekarang untuk pengurusan dokumen Dukcapil nggak lagi ada pengantar RT, lurah dengan camat. Nggak ada lagi ya Pak? Ya, ya? karena kan Langsung? data sudah online kan. Nah, tapi kalau KTP hilang itu wajib atau mungkin akte hilang itu wajib bikin laporan kepolisian. Nanti cukup bawa laporan kepolisian, datang ke Dukcapil dengan membawa fotokopi KTP yang hilang atau KK, nanti langsung dicetakkan. Baik. Iya. Berarti sekarang sudah lebih mudah ya Pak ya. Iya. Kalau dulu kan ada tingkat yang berjenjang yang harus diikuti ya Pak, Iya. birokrasi yang lain. Nah, ketika kita tadi di awal sudah membahas tentang dengan masa yang cukup dekat nih dengan pilkada dan lain-lain. Bagaimana nih kolaborasi yang dilakukan dari Dukcapil sendiri untuk melakukan verifikasi faktual dan lain-lain? Karena kan mau menetapkan DPT dan lain-lain seperti apa Pak? Alhamdulillah kami dengan KPU kerjasama sangat baik sekali. Tahun kemarin pada saat Pilpres kami kan ini kan ada data coklit itu kan. Coklit itu lebih kurang 6.000 orang yang meninggal, akhirnya kami hapuskan. Kami hapuskan sehingga tidak masuk ke dalam DPT untuk Pilpres kan. Nah, tahun ini kami sedang penghapusan data pemilih. Baik, Pak. Sepertinya kita ada penelpon. Ya. Kita angkat terlebih dahulu ya, Pak Nasrul dan juga Pak Kadis. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Aceh, wabarakatuh. Akbar. Baik. Dengan Pak Yudi di Telanai? Terima kasih, Bang Baik. Aceh. Ya, betul. Silakan Pak Yudi, apa kabar hari ini Pak Yudi? Alhamdulillah, cukup panas hari 30 derajat Celcius. Baik Pak Yudi. Silakan Pak Iya. Yudi, apa yang ingin didiskusikan atau ditanyakan Ya, ya. dengan sumber kita Pak Yudi? Panas. Titik panas yang banyak. Sudah 1.800 lebih. Titik panas itu berada di Kota Jambi. Hanya sulit pemerintah untuk mengatasi ini. Baik, Baik Pak Yudi. kita coba untuk menanggapi masalah KTP yang saya hormati Pak Nirwan Ilyas, Siap. selaku Kadis Dukcapil Kota Jambi yang saya Siapa? hormati yang berada di studio TVRI. Juga ada senior kita Bung Nasrul Yaser, Terima kasih. Fiscal Kota Jambi. Ya. Ya, sebenarnya saya sore ini sangat mengapresiasi sekali. Karena saya pelaku baru bulan ke depan itu saya mengurus ada kesalahan di KK nama saya dengan di KTP. Ya.
Iya. Ini waktu saya urus di depan Unbari itu, saya sampai menghubungi TPRI, bayangkan. Minta tolong hadir ke sana, disorot, saking bobroknya pelayanan, sampai 5 jam. Hingga Siti Awani membawa kru-krunya ke sana. Bayangkan, Pak Yasir. Ya. Nah, setelah saya coba urus di kantor baru ini, hanya 1 jam. Ya. Bayangkan, hanya kurang lebih tidak sampai 1 jam saya sudah pulang membawa KTP baru, namanya sama dengan di kakak dan sebagainya. Memang luar biasa. Apalagi ada mall-mall pelayanan dan sebagainya. Ini terus ditingkatkan menurut saya. Apresiasi penuh. Nah, sebenarnya kalau kita bicara masalah KTP ya tentu kartu tanda penduduk ini adalah satu identitas penting ya untuk persyaratan sebagai masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia yang berumur 17 tahun ke atas. Jadi jangan main-main dengan KTP ini. Kalau orang 17 tahun belum ada KTP, dia bukan penduduk Indonesia. Tak penduduk mana itu. Orang Kubu aja punya KTP kok. Iya, betul. Orang suku ada dalam itu juga mainkan. Masa di kota nggak ada KTP? Nah, ini kesadaran daripada anak muda. Harus segera menghadirkan dirinya di sana. Nah, berdasarkan data saja, ini kita bicara data Pak Ilyas. Jadi maksud saya, kalau tidak salah ya tolong saya diingatkan, dari DPT 460.000 ya kalau tidak salah, yang dari DPT-kan itu untuk pilkada kota ini. Nah, generasi Z dan milenial ini adalah sebesar 56% lebih KTP-nya. Kan gitu, selebihnya Bobby Bomber itu 45%. Nah, ini betul apa salah? Nah, karena memang sudah dinominasi oleh generasi Z dan L, milenial. Nah, dan selanjutnya, secara keseluruhan, Pak Ilyas mengetahui lah jumlah penduduk kota Jambi itu sudah 650 lebih ya. Mungkin itu berapa sebenarnya? Ya saya yakin juga pasti generasi Z dan milenial itu lebih tinggi. Ya, generasi baby boomer ini kan dia akan terus bergerus ya, ketinggalan, ada yang meninggal dan sebagainya. Tidak mungkin dia nambah. Paling dia mengurus kesalahan dan sebagainya hilangnya. Yang nambah kan generasi Z dengan L. Nah, ini perlu data yang perlu dijelaskan oleh Pak Ilyas. Berikut Pak Ilyas dan Pak Yasir. Namun ya secanggih-canggihnya apapun yang kita buat, tentu hari ini Indonesia mungkin juga termasuk Jambi, kartu identitas ini diretas. Nah ini menjadi persoalan pemerintah. Jadi upaya apa sebenarnya untuk mengatasi peretasan KTP identitas pribadi ini untuk backup datanya? Nah, kalau tidak ada backup data kan gimana kita bisa? Nah ini kelemahan, mudah-mudahan pemerintah bisa membuat backup data. Nah terakhir, Bapak-Bapak narasumber yang saya hormati, dulu kan kalau tidak salah di zaman Wakil Maulana itu sudah dicanangkan adanya pelayanan akte kematian. Kalau salah ada yang orang meninggal di RT itu diberi 500.000 dan dibuatkan akte kematiannya. Sehingga ini merupakan masukan yang tadi dibahas untuk persoalan DPT. Nah jangan sampai nanti orang mati jalan dewek dia ke TPS. Nah kalau dia sudah ada identitas, ya tentu tidak bisa lagi tercoret dia. Konektivitasnya langsung. Nah ini perlu, jangan hanya orang lahir aja dibuat akte Pak Yasir. Baik. Orang mati juga perlu digantung rumahnya sudah meninggal. Baik Pak Yudi. Tanggal sekian dan itu dikonek pada penyelenggara pemilu. Saya rasa demikian. Itu perbaikan yang lebih baik ke depannya, bukan hanya pelayanan, tapi penambahan pengurusan terhadap akte kematian itu. Baik. Kalau salah itu dulu ada program, tapi tenggelam kayaknya. Upahnya tidak ada, nggak tahu ya. Baik Pak Yudi. Mungkin sekali itu untuk data pilkada. Baik. Ada sertifikatnya kok. Saya rasa demikian, mudah-mudahan Pak Ilyas ini menjadi perhatian penting kita ke depannya. Lebih pelayanannya bukan hanya orang hidup, tapi orang mati juga dilayani. Mohon maaf, terima kasih. Ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pencerahan kita dan perbaikan ke depannya untuk Dukcapil. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi di Telada yang sudah memberikan respon, dan kita akan mendengarkan seperti apa tadi penyampaian Pak Yudi dan poin-poinnya dari Pak Yudi sendiri, dari Pak Kadis dan juga Pak Nasrul. Tapi akan kita tahan terlebih dahulu karena kita akan jeda. Usai jeda kami akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara.
Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait dengan capaian perekaman KTP elektronik di tahun 2024 terkhusus di wilayah Kota Jambi. Tadi kita di segmen sebelumnya sudah mendengarkan pandangan nih dari penelpon kita Pak Yudi di Telanai, dan banyak sekali poin-poin yang menjadi catatan juga dari masyarakat untuk Dinas Dukcapil seperti itu. Nah, Pak Kadis, bagaimana? Ada yang mau direspon atau ditanggapi dari beberapa pertanyaan tadi yang cukup banyak, salah satu juga terkait peretasan, kemudian akta kematian, dan lain-lain, Pak. Silakan, Pak. Alhamdulillah, makasih. Terima kasih Pak Yudi, sarannya bagus sekali. Masukan bagi kami untuk perbaikan layanan Dukcapil. Terima kasih Pak Yudi. Nah, kemudian yang menyangkut peretasan, alhamdulillah sekarang Dukcapil database-nya server sudah kuat. Untuk backupnya ada di Kalibata Jakarta, ada di Batam, dan ada juga di di Medan Merdeka. Jadi data alhamdulillah aman. Kemarin alhamdulillah kebetulan Dukcapil tidak kena. Yang kena hack itu kan Ransomware ya, Pak. nggak kena, alhamdulillah aman, karena kebetulan Dukcapil ini datanya tidak masuk ke PDN. Memang karena kan ini untuk keamanan data penduduk Indonesia gitu kan, untuk layanan. Kalau mungkin kemarin masuk ke sana, sampai sekarang mungkin masih lumpuh ke Dukcapil. Alhamdulillah juga kita aman, dan Dukcapil tidak kena kemarin yang hack di PDN kemarin. Alhamdulillah. Nah, kemudian juga untuk pelayanan Dukcapil, Dukcapil ini kerjanya berdasarkan pelaporan, Pak. Pelaporan. Ya. Kalau misalnya ada yang meninggal, ada yang misalnya menikah, walaupun kami tahu dia meninggal, kami nggak boleh menghapusnya. Jadi harus ada pelaporan dari keluarga atau instansi yang berwenang. Baru nanti kami terbitkan akte kematian dan datanya dihapus. Nah, begitupun yang hasil coklit kemarin, hasil coklit KPU pada saat kemarin Pilpres, itu lebih kurang 6.140 orang yang meninggal kan di hasil coklit. Nah, itu kemarin kami hapuskan. Alhamdulillah kemarin waktu Pilpres yang 6.000 nggak masuk. Nah, yang tahun ini juga kami sedang menunggu data dari KPU. Ada juga mungkin sekitar 1.000-an yang meninggal untuk pilkada nih. Nanti juga kami ajukan ke Mendagri untuk datanya dihapuskan. Nah, jadi memang mohon maaf, sistem Dukcapil sesuai undang-undang itu kerja berdasarkan pelaporan. Nah, termasuk juga seorang itu dia sudah menikah, tapi nggak melapor, di kakaknya masih kami bikin belum kawin, kecuali dia melapor pada kami untuk perubahan datanya. Yaitu yang dimaklumin semua masyarakat. Mungkin demikian. Oh, baik. Ya, berarti tadi ada beberapa pertanyaan yang syukur alhamdulillah kemarin juga di PDN data kita tidak terganggu ya, Pak ya, dan data kita aman seperti itu. Nah, tapi memang yang perlu diwaspada sebenarnya masyarakat sendiri ya, Pak ya, hati-hati untuk mendatakan nomor KK, nomor KTP di situs-situs tertentu ya, Pak ya. Nah, ini akan berbahaya juga, akhirnya menjadi ancaman terkait dengan keamanan data kita. Nah, kalau Pak Nasrul, tadi dari yang disampaikan Pak Yudi, ada respon atau tanggapan, Pak? Terima kasih, betul lah. Kata Pak Yudi tadi, memang semua elemen juga harus berhati-hati. Ya, setiap pemilu kan muncul orang meninggal hidup lagi. Ya kan? Isunya kan itu terus. Baik. Ya, nah, sekarang dengan melalui Dukcapil ini sudah ada, itu kalau dilapor, ya kan? Kematian dilapor, ada kelurahan segala macam dari rumah sakit, kalau dia meninggal rumah sakit ke Dukcapil bahwa yang bersangkutan itu sudah meninggal dunia. Nah, seharusnya selain itu kita laporkan lagi sebenarnya ke kecamatan masing-masing, kelurahan masing-masing, supaya semua tahu gitu loh. Begitu terjadi teman-teman KPU untuk mendata di kelihatan si RT ini, nama ini sudah meninggal, itu tidak perlu lagi diundang oleh surat KPU sebagai pemilih. Nah, ini perlu pengamanan dan semua pihak harus kerjasama sebenarnya. Khusus Dukcapil melalui teman-teman dari KPU atau Bawaslu, salah satu contoh saja kan.
Selanjutnya barangkali pengamanan itu memang betul kata Pak Yudi tadi, jadi tidak ada yang coba-coba untuk meretas tadi. Ya kan kadang-kadang ya masuk ke pinjaman onjo apa Iya, onjo. onjol. Itu kan gitu kan. Ya kan penerimaan dapatnya nih wah. Iya. Saya langsung di oleh ini Anda minjam. Padahal saya tidak minjam. Kenapa harus sampai ke si pinjol itu KTP kita? Ini kan semua kita sebenarnya di samping dukcapil kita yang pemilik KTP juga harus hati-hati lah. Ya kan, tidak sembarangan memberikan kopi KTP itu kan, wah ini kan banyak sekarang itu kan. Iya, baik, Pak. Benar. Udah kena belum? Oh, saya enggak, Pak. Nah, silakan Pak. Iya, baik. Jadi memang harus berhati-hati. Kalau kata Pak Nasrul sebagai pemilik identitas diri, kita yang harus menjaga Iya, ya, Pak ya. jagalah. Jangan sampai nanti KTP kita yang disalahgunakan Iya, atau disalahfungsikan. gunakan, iya. Ada nggak, Pak, yang akhirnya melapor ke Dukcapil adanya penyalahgunaan KTP? Misalnya saya nih, KTP saya disalahgunakan sama oknum-oknum tertentu, Pak Kadis. Sampai saat ini kami belum. Belum ada ya, Pak Belum, ya? ya. Berarti kalau sejauh ini memang KTP yang ada masih terjaga dan terjamin kerahasiaan dan lain-lain ya, Pak ya? Iya, alhamdulillah, Baik. ya. Nah, kalau tadi kan kolaborasi yang dilakukan, ini menarik nih. Ketika tadi dibahas sama Pak Nasrul, orang yang udah meninggal balik hidup lagi kalau di masa pilkada ataupun masa ini. Iya, Kemarin kejadian di iya. Jakarta. Ya, Iya, kejadian di Jakarta. Nah, di Jambi antisipasinya seperti apa, Pak? Untuk jalur perseorangan terkhususnya, Pak Kadis. Kolaborasi yang dilakukan sama KPU dan Bawaslu bagaimana? Oh, yang itu ya, yang untuk persyaratan apa nih, yang jalur perseorangan itu ya. Iya, benar, Pak. Nah, kami memang untuk keamanannya setiap minggu kami mengadakan pembakaran belangko KTP. Jadi kan misalnya gini, ya. Jadi saya kan misalnya kan pindah dari Jerutung ke Teho. Saya kan bikin KTP baru. Nah, KTP lama kan diambil Dukcapil. Iya, Nah, KTP ini kami kumpulkan. Jadi setiap minggu kami bakar setiap hari Jumat. Dibakar. Jadi takut nanti disalahgunakan untuk yang lain-lain gitu kan. Itu yang untuk keamanannya. Baik, berarti memang karena sejauh ini di Provinsi Jambi, di Kota Jambi khususnya tidak ada yang maju jalur perseorangan ya Pak Iya, ya? alhamdulillah. Nah, jadi tidak ditemukan kasus serupa. Tapi Iya. untuk menjadi pengalaman juga jangan sampai kejadian ya Pak ya? Baik, nah kalau sejauh ini kolaborasi yang terus dilakukan dengan KPU ini kan terus berjenjang ya Pak ya? Iya. Sudah sejauh mana progresnya Pak? Alhamdulillah kami intent dengan KPU. Kadang-kadang beliau ke kantor kami, kadang kami ke kantor mereka, kadang kontak via telepon untuk pemadanan data. Ya, alhamdulillah baik sekali kami hubungan dengan KPU. Baik. Kalau Pak Nasrul melihat kesiapan kita menyambut pilkada dengan perekaman KTP elektronik seperti apa, Pak Nasrul? Sebenarnya sudah setiap pilkada, setiap pileg kita kan dihadapi oleh kasus-kasus begitu kan. Nah, apalagi terakhir kan ada regulasi dari KPU mau nyoblos karena belum ada di daftar pemilih DPS atau DPT segala macam, sudah DPT belum ada, boleh hari itu katanya menunjukkan KTP yang pas dia berumur 17 tahun. Itu dibolehkan oleh KPU gitu kan. Asal membawa KTP, jangan tidak bawa KTP, diperlihatkan di situ. Kalau perlu ya teman-teman yang calon pemilih ini ya fotokopi lah KTP itu kan, atau kasih kepada teman-teman di TPS supaya jadi bukti bahwa dia memang sudah boleh memilih. Saya pikir gitu. Baik, berarti istilahnya sekarang sudah difasilitasi sedemikian mungkin ya, Ya, Pak? Tergantung lagi nih mau menyalurkan suara atau tidak ya Pak ya? Hak politiknya tetap kita lindungi gitu melalui dari umur tadi, baik atau sudah menikah kan gitu. Iya. Ya kan belum menikah 17 sudah menikah boleh, 16 pun boleh kalau sudah ada menikah gitu. Baik. Gitu. Nah, kalau tadi kita ngebahas tentang persiapan menuju pilkada ya Pak ya. Kemarin pas rapat pleno DPHP yang berlangsung, bagaimana? Adakah temuan khusus atau catatan khusus, Pak Kadis? Yang waktu ini ya, yang maksudnya coklit bukan? Iya, DPHP coklit Pak. Kemarin itu yang untuk apa ini berdasarkan info dari sementara dari KPU yang meninggal itu kan ya hampir sekitar 2000-an. 2000-an. Nah, ini kemarin nanti beliau akan nyampaikan kepada kami untuk penghapusannya. Baik, berarti memang sekarang masih dalam melihat lagi data kembali ya Pak ya. Ketika memang yang bersangkutan tidak ada, ini akan dihapus dan lain-lain. Bisa. Nah, Barangkali bisa saja untuk pilkada besok ini bisa bertambah, bisa berkurang. Terakhir kan 451 sekian kan. Apakah dengan meninggalnya sampai 2000 itu apakah mengurangi atau ada pertambahan lagi para milenial ini? Ya kan di atas 451.000
pemilih. Baik, berarti kalau misalnya melihat antusiasme, tadi ada salah satu program ke sekolah-sekolah jemput bola dan lain-lain. Antusiasme milenial difasilitasi seperti apa Pak sudah sejauh ini? Untuk kami yang milenial selama ini kami turun ke sekolahan, setiap hari dari hari Senin sampai hari Kamis turun. Nah kemudian nanti rencananya kami bulan November itu kami hari Sabtu Minggu buka kantor. Termasuk malam juga kami layanan nanti minggu terakhir pemilu kami buka. Baik. Nah kalau tadi memang membahas tentang milenial ini kan unsur-unsur elemen umur banyak ya Pak Nasrul ya dan lain-lain. Nah ketika memang milenial ini dapat difasilitasi ini menunjang milenial untuk mau atau tidak seperti apa nih Pak? Kalau sudah mereka punya EKTP udah 17, artinya kita melindungi hak politik. Hak politik mereka, hak memilih, hak dipilih, kan gitu. Itu kan salah satu bentuk dari pendidikan politik melalui EKTP yang mereka sudah pegang oleh teman-teman anak-anak milenial ini. Dan itu akan menggairahkan tingkat partisipasi mereka memilih. Nah, ada juga yang acuh tak acuh, ya kan milih oke, tidak milih oke ya. Ini kan urusan KPU lah itu sama partai politik. Tapi ya kita berharapkan yang sudah 17 tahun itu untuk menyalurkan hak-hak suaranya melalui TPS-TPS di sekitar tempat tinggal mereka masing-masing. Baik, kalau melihat sebenarnya apa yang harusnya dilakukan pemerintah dan pemangku kebijakan nih Pak untuk meningkatkan lagi antusiasme anak-anak muda terkhususnya yang sekarang menjadi pemilih yang cukup banyak Pak? Saya pikir anak-anak sekarang ini dengan dunia politik itu sudah mulai ingin berpolitik lah sekarang ini kan. Walaupun mereka bukan pengurus partai politik, tapi mereka juga sudah bisa memilah dan memilih mana yang terbaik di dalam untuk menentukan pilihan. Ya silakan saja. Apalagi besok ini kan ada dua di kota ini, kita bicara kota, ada 2 calon, ya silakan memilih. Gitu. Baik. Nah, kalau Pak Kadis, kira-kira ada program lanjutan atau wacana dan juga strategi lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas dari Dukcapil sendiri ataupun juga pelayanan seperti apa Pak ke depannya? Alhamdulillah kami kan rencana ke depannya ini sedang persiapan nih layanan di kelurahan. Nanti tool itu aplikasi online Sipaduko. Tapi kemarin itu terbentur dengan anggaran pengadaan komputer untuk kelurahan. Itu yang nanti akan kami bicarakan dengan pimpinan. Konsepnya itu tahun depan kami uji coba nanti berapa kelurahan. Jadi orang kelurahan ini kami angkat sebagai admin petugas Dukcapil, tapi dia stay di kelurahan. Alatnya sudah, tinggal nanti hanya yang belum itu perlengkapan di kantor. Memang kita akui sebagian kelurahan itu komputernya masih yang zaman-zaman jadul tuh, ya speknya belum memenuhi. Itu rencana kami yang ke depan nanti kami coba nanti. Baik, berarti ada pendampingan dan juga melengkapi fasilitas Pak, atau seperti apa nih untuk yang Paduko ini sendiri? Iya. Berarti akan ada pelengkapan fasilitas dan lain-lain. Rilisnya kapan Pak? Tahun depan atau berapa tahun lagi? Feeling prediksinya? Insya Allah nanti pertengahan tahun depan lah ya. Tergantung anggaran kesiapan anggaran Pemda. Baik. Kalau untuk presentasi kesiapannya udah berapa persen nih Pak untuk program ini diluncurkan sejauh ini? Kalau kita secara sistem sudah siap. Sistem sudah siap. Tapi hanya sekarang itu ya terbentur untuk kesiapan dukungan sarananya. Sarananya di kelurahan. Baik, berarti memang yang akan diajukan lebih lanjut ya Pak ya dalam proses ini ya memang ada keterbatasan dan lain-lain. Selain itu ada program lain tidak Pak yang akan dikembangkan lagi selain dari program yang jelas kami dalam awal bulan depan kami nambah gerai di Jelutung. Jelutung itu kan lebih dekat kan. Nah kemudian juga kami sekarang ini sedang intent publikasi KTP digital. Jadi KTP di handphone. Nanti ke depannya kan KTP yang apa tuh nggak ada lagi. KTP yang hard, yang keras kan. Nah, semuanya di handphone KTP. Nah, termasuk data kita semuanya ada di IKD. Nah, ke depannya kalau menurut rencana kerja dari Mendagri itu semua layanan di Indonesia ini toolnya itu nanti IKD. Nah, kalau sekarang kan dari IKD itu, dari KTP gitu, kita hanya bisa ngurus layanan Dukcapil.
mengurus bikin KK, mengurus bikin perubahan data di sana bisa IKD. Cukup di handphone kita, nanti akan dikerjakan oleh petugas dari Dukcapil. Nah, kedepannya semua layanan itu menggunakan IKD. Kemarin rencananya itu kan bulan Juli kemarin, Juli 2004 ini, Pak Jokowi kan mau meresmikan itu, launching IKD itu untuk layanan publik. Tapi karena terbentur ada kasus di PDN itu yang hacker itu Ransomware tertunda ya. itu ya. Baik, berarti memang sekarang progres atau juga keinginan untuk membuat layanan lebih singkat dan lain ini sekarang sedang digaungkan ya Pak Siap. ya. Dan dalam waktu dekat kita sudah bisa menikmati proses layanan Dukcapil hanya berbasis handphone ya. Ya. Dan pemirsa saudara tadi sudah mendengar ya, kita akan tahan lebih lanjut seperti apa nanti pembahasan kita terkait dengan capaian dan juga program kerja lebih lanjut. Usai jeda kami akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara yang kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara. Dan ternyata tidak dirasa kita sudah di segmen terakhir. Dan tadi kita sudah mendengarkan bagaimana rangkaian proses dan juga capaian dari perekaman KTP elektronik 2024. Dan kita akan mendengarkan statement terakhir ataupun juga penyampaian yang disampaikan oleh narasumber kita, himbauan kepada para pemirsa atau juga penonton. Pertama saya silakan Pak Kadis, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para penonton, silakan Pak Kadis. Terima kasih. Iya. Kami hanya berharap, kami mohon kepada seluruh adik-adik yang berusia 16 tahun ke atas untuk segera melakukan perekaman KTP. Tempatnya bukan hanya di Dukcapil, tapi di sebelah lokasi Gerai Dukcapil, termasuk kecamatan. Jadi kami himbau untuk segera mengunjungi Gerai Dukcapil kecamatan terdekat. Mungkin demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis sudah hadir hari ini Dialog Jambi Bicara. Kemudian Pak Nasrul, ada yang disampaikan kepada para Saya pemirsa? mengingatkan kita semua bahwa dokumen kependudukan sangat penting. Jadi kita pelihara dokumen kita ini dengan berharap kepada instansi terkait untuk lebih meningkatkan pelayanan, ya kan? Meningkatkan pelayanan, jangan asal-asalan karena ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita masing-masing di masa akan datang. Salah menginput data, ya semuanya bisa fatal. Makanya kehati-hatian dan integritas perlu dijaga oleh teman-teman di Dukcapil. Baik, terima kasih banyak Pak Nasrul sudah hadir hari ini selaku pengamat sosial dan juga Pak Kadis yang sudah berbagi dan berbincang bersama kami di sini. Dan memang terkait dengan perekaman KTP elektronik, kemudian proses yang memang dalam tahun ini menjadi proses yang cukup disoroti. Mulai dari pemilu, kemudian juga dalam waktu dekat kita akan menyongsong nih Pilkada 2024 pada tanggal 27 November. Hendaknya nih kita sebagai masyarakat juga udah mulai sadar untuk melakukan perekaman KTP. Apalagi masyarakat milenial nih, anak-anak muda yang ada di kota Jambi. Untuk sama-sama menjaga dan juga menyalurkan hak suara. Dan yang paling penting, penyelenggara ataupun juga salah satunya pemerintah yang harus menjaga keamanan data sehingga memang data KTP dan identitas seperti yang disampaikan oleh Pak Nasrul ini dapat terjamin kerahasiaan dan juga integritasnya. Saya Hazard Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.